Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di Jumat yang penuh berkah ini tidak henti-hentinya kita panjatkan doa terbaik kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga kita, kaum muslimin sekalian senantiasa dalam perlindungannya Allah. Diberikan ketetapan iman Islam sampai akhir hayat kita. Kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam bala, bahaya, penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang khatib di atas mimbar ini untuk memberikan wasiat, khususnya pada diri al-faqir pribadi, umumnya pada kaum muslimin sekalian. Marilah kita senantiasa terus berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan terus berusaha menjalankan, mengamalkan, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Berusaha menjauhi dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah diizinkan untuk bertemu dengan tahun baru Syamsiyah, yaitu tahun 2023, yang mana mungkin sebagian dari kita telah melakukan refleksi evaluasi di tahun sebelumnya. Jika mungkin di tahun sebelumnya masih banyak kekurangan, mari kita perbaiki. Mari kita ganti kekurangan itu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Kita berusaha membuat perencanaan satu tahun ke depan dengan perencanaan yang lebih baik. Kita sampaikan resolusi dari perencanaan yang sudah kita rencanakan. Kita berharap agar apa yang sudah kita rencanakan nanti dapat tercapai sesuai dengan target yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada salahnya kita membuat perencanaan-perencanaan terhadap aktivitas-aktivitas kita, kegiatan kita, terkhusus aktivitas duniawi kita. Namun sebagai kaum muslimin, sebagai seorang muslim, kita tentu harus berusaha menjadikan seluruh aktivitas kita, aktivitas itu yang mungkin bersifat duniawi. Kegiatan kita, program kita yang bersifat duniawi, kinerja kita harapkan orientasinya kita tujukan kepada kehidupan yang abadi. Kita jadikan orientasinya kepada kehidupan akhirat. Kegiatan yang telah kita laksanakan kita jadikan orientasinya, kegiatan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sayangnya kita selalu ingat, inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan golongan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya.
Kita sebagai orang-orang kaum muslimin selalu mengingat akan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, dengan adanya ayat itu, para ulama menyimpulkan, inilah pentingnya kita mengamalkan yang namanya tajdidun niyah. Memperbarui niat, memperbaiki niat, menata niat kita dalam seluruh aktivitas aspek kehidupan kita. Mari kita jadikan aktivitas kita yang mungkin itu secara zahir adalah aktivitas duniawi, kita jadikan orientasinya menjadi aktivitas yang bernilai ukhrawi, bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak ulama menjelaskan dalam kitab-kitab turath, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Nanti banyak sekali akan kita temukan amal-amal yang mungkin secara zahir itu adalah amal dunia, namun amal itu bisa kita rubah orientasinya menjadi amal akhirat. Amal dunia itu kita bisa rubah orientasinya menjadi amal yang bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana caranya? Bihusnin niyah, dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, niat sesuai tuntunan syariat. Mungkin secara zahir kita setiap hari makan, minum, tidur, membersihkan diri, memakai pakaian menutup aurat. Boleh jadi kita rubah niatnya. Kita mulai makan minum kita dengan tangan kanan, dengan membaca basmalah sesuai tuntunan syariat. Kita ingat rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari sumber yang halal. Dengan makan minum, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan lapar dan dahaga kita. Dengan makan minum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Dengan kekuatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses ini semua akan bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Nanti banyak sekali kita akan temukan amal-amal yang secara zahir itu adalah amal akhirat, namun amal itu tidak akan bisa sampai ke akhirat. Amal itu tidak bisa bernilai pahala, tidak bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Bisu'in niyah, karena niat yang salah, karena niat yang buruk, niat yang tidak sesuai tuntunan syariat. Mungkin kelihatannya dia rajin sholat, kelihatannya dia menunaikan zakat, kelihatannya dia berinfak, bersedekah, menyantuni fakir, miskin, anak yatim, tapi di dalam hatinya dia ingin disanjung orang, ingin dihormati orang, ingin dibanggakan orang. Maka niat yang seperti ini tidak sesuai tuntunan syariat, ada riya dan sum'ah di dalam hatinya. Secara zahir itu adalah amalan akhirat, tapi tidak akan bisa sampai ke akhirat. Amalan itu hanya terputus sebatas menjadi amalan dunia saja. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena kurang ada keikhlasan di dalam hatinya. Masyarul muslimin dan sidang jemaat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pertegas dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya seorang hamba itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Niat ini ya yang akan membedakan kualitas amaliyah kita dalam sehari-hari. Sama-sama kita sholat 2 rakaat, dengan niat itu akan membedakan mana sholat sunnah duha, mana sholat sunnah rawatib. Dengan niat itu akan membedakan mana yang rutinitas aktivitas kita itu hanya menjadi rutinitas belaka, dan mana aktivitas itu yang akan menjadi kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dan jemaat rahimakumullah, kalau kita sudah memahami ini semua, maka urgensi tajdidun niyah ini, memperbaiki niat ini, dapat kita refleksikan dalam keseharian kita. Mungkin sebelum kita tidur, kita ambil wudhu, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita evaluasi aktivitas kita dalam keseharian. Apakah banyak kekurangan? Kita sempurnakan dengan kebaikan.
Kemudian kita bangun tidur, kita mulai dengan melangkahkan kaki kita, membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Kita berangkat menuju masjid, melaksanakan sholat jamaah. Kemudian kita tata hati kita di pagi hari. Kita siap beraktivitas, siap berangkat kerja. Kita berangkat kerja adalah bagian dari ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengais rezeki. Kita mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal, sesuai tuntunan syariat. Dengan rezeki yang kita dapatkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Dengan rezeki yang kita dapatkan, kita gunakan untuk bersilaturahim. Maka prosesnya ini semua akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman tidak menilai dari kuantitas hasil yang dia kerjakan, tapi proses, kualitas itulah yang menjadi tolak ukur bagi orang-orang beriman. Masyarul muslimin dan jemaat rahimakumullah, inilah pentingnya kita selalu menata niat kita. Dengan menata niat, kita akan tertuntun menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menata niat, kita akan lebih terjaga menjadi pribadi yang tidak mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa. Dan dengan menata niat, kita akan senantiasa terbimbing, seluruh aktivitas kita menjadi berkualitas. Seluruh aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua senantiasa dalam naungan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin.